Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2 dan yang akan dipelajari yaitu tentang perkembangan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin kisaran tahun 1959 sampai 1960. Poin-poin yang akan dipelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yaitu kehidupan sosial, tentang pendidikan, dan kebudayaan. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Maka, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Kampus dijadikan sebagai sarana politik mahasiswa yang umum tidak ikut dalam rapat atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan budaya berada di bawah dominasi politiknya. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Nah, ini adalah contoh surat kabar yang dikuasai oleh PKI yaitu Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Kemudian dilihat dari pendidikan, pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, didirikan sekolah tinggi teologi dan seminari-seminari.
Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak kurang lebih 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP, ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA, dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA agar memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos, dan kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi, kepala sekolah dan guru sebagai pengawal dan penasehat koperasi. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk ras khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka didik dalam kelas khusus ini agar mendapatkan keterampilan yang waktu pendidikan khususnya dilakukan selama 2 tahun. Pada tahun 1960, muncul masalah di kalangan pendidik, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau disebut juga PGRI yang menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Kebudayaan. Dalam bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik. Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra itu adalah lembaga kesenian milik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemudian Lembaga Kesenian Nasional itu adalah milik Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau LESBUMI itu milik dari Partai NU atau Nahdlatul Ulama. Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi.
Pada masa demokrasi terpimpin, di bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamirkan manifesto kebudayaan atau disebut Manikebu. Manifesto kebudayaan mendapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibatnya, tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang oleh pemerintah. Oke, mencintai tanah air seperti kita mencintai diri sendiri. Itu selalu diingatkan dan selalu ingat. Selalu budayakan disiplin, agamis, santun, budaya bersih, toleransi, dan banyak hal-hal positif yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selesai sudah materi yang sudah disampaikan, dan terima kasih pula untuk yang sudah like dan subscribe.